wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christina Nisa Nanda Koham dengan NPI 14623000042. Pada video saya ini akan mempresentasikan tugas pembuatan aplikasi menggunakan framework Flutter dengan pemrograman Dart. Sebelumnya, saya mohon maaf karena dalam pengerjaan tugas ini saya belum dapat menggunakan Android Studio secara langsung dikarenakan kapasitas penyimpanan laptop saya penuh sehingga perangkat tidak mampu menjalankan Android Studio dengan optimal. Sebagai alternatif, saya menggunakan Dartpad berbasis web untuk tetap menjalankan dan mengembangkan aplikasi Flutter. Walaupun menggunakan platform web, seluruh konsep web widget, step from input, dan logika Flutter tetap digunakan sebagaimana pada Android Studio. Selanjutnya ini saya akan menampilkan tampilan fitur serta kode program yang telah saya buat. Di sini program saya. Karena ini memang tidak bisa sedikit dibesarkan, jadi cuma bisa menampilkan programnya kecil segini. Jadi kita coba isi. Di sini kan agamanya cuma Islam, Kristen, Hindu, Buddha. Nanti saya akan mendapatkan agama yang lain seperti Katolik atau Konghucu ya. Kita coba upload. Nah baik, kita akan simpan. Ini statusnya aktif dan ini sudah ini lintasan data mahasiswanya, dan ini nama, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, dan lain-lain. Sini alamat. Nah ini dokumennya. Statusnya ini aktif. Dan coba saya akan menambahkan yang agama itu tadi, atau menambahkan jurusan. Saya lupa diuntak itu ada apa aja. Kita
agama, nah, kita tambahkan lagi. Ini sudah ada tambahan. Sudah ada tambahannya, ini juga sudah ada. Jadi kita tetap pilih informatika, kita pilih angkatan 2020. Kita simpan. Sudah, ini juga kan. Dan ini saya jelaskan programnya. Maaf, sebentar. Ada hal yang penting. Ini saya akan menjelaskan dari awal program. Pada bagian atas ini terdapat Dart HTML. Bagian ini digunakan agar aplikasi dapat mengakses fitur upload file pada browser karena aplikasi dijalankan menggunakan Dartpad berbasis web. Dan kemudian terdapat import package Flutter, tidak kelihatan, material Dart. Ini bagian ini digunakan untuk memanggil
widget-widget bawaan Flutter seperti scaffold, text file, app bar, container, dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini ada void main, run app, main app. Fungsi main ini digunakan sebagai titik awal program Flutter, sedangkan run app berfungsi untuk menjalankan widget yaitu my app. Kemudian ada class app extends, stateless widget. Pada bagian ini terdapat material app yang berfungsi sebagai kerangka utama aplikasi Flutter. Di dalam material app itu terdapat debug, debug show, checked mode banner, false. Bagian ini digunakan untuk menghilangkan tulisan debug pada pojok kanan di atas aplikasi. Terus selanjutnya ada home for mahasiswa. Kemudian saya menggunakan stateful. Stateful widget pada form mahasiswa. Saya menggunakan stateful widget karena data pada aplikasi dapat berubah-ubah. Misalnya ketika user mengisi form, memilih drop-down, upload file, dan menyimpan data. Setelah itu terdapat text editing controller. Ini ada NIM, nama, tempat lahir, tanggal lahir, nomor HP, email, alamat, kota, kode pos. Selanjutnya ada beberapa variabel seperti jenis kelamin, agama, prodi, angkatan, provinsi. Variabel ini saya gunakan untuk menyimpan nilai pilihan dari drop-down, radio button, dan switch. Kemudian di sini ada list program studi. Di sini ada teknik informatika, sistem informasi, teknik elektro, teknik mesin, teknik sipil, ilmu komunikasi, ilmu hukum. List ini nantinya digunakan pada drop-down button from file. Selanjutnya ada variabel file seperti foto ijazah, foto ini ijazah kakak. Bagian ini digunakan untuk menyimpan nama file yang diupload oleh user. Kemudian juga saya membuat variabel preview foto seperti string foto preview ini. Terus variabel ini digunakan untuk menampilkan preview gambar mahasiswa setelah data disimpan. Selanjutnya saya membuat fungsi pilih file. Pilih file. Fungsi ini digunakan ketika tombol upload ditekan. Sebenarnya ini kerusakannya. Terus kemudian pada bagian ini aplikasi membuka file picker browser sehingga user dapat memilih file dari komputer. Kemudian saya menggunakan file reader untuk membaca file gambar. Saya dulu file reader ini. Terus kemudian saya
yaitu jika file yang dipilih adalah foto mahasiswa, maka gambar akan disimpan ke variabel foto preview agar dapat ditampilkan sebagai preview gambar. Sedangkan jika saya pilih ijazah atau kartu keluarga, maka hanya nama file saja yang ditampilkan. Selanjutnya terdapat fungsi pilih tanggal. Initial date, first date, last date, data picker. Kemudian fitur ini digunakan agar user itu dapat memilih tanggal lahir menggunakan kalender sehingga lebih mudah dibanding mengetik manual. Kemudian terdapat fungsi data, fungsi simpan data. Dan ini juga ada reset data. Ketika tombol simpannya ditekan, maka seluruh data form akan disimpan ke variabel simpan, kemudian data ditampilkan pada bagian hasil simpan. Setelah itu form otomatis dikosongkan kembali agar dapat digunakan untuk input data berikutnya. Menurut saya, fitur reset otomatis ini membuat aplikasi terlihat lebih realistis seperti aplikasi form pada umumnya. Selanjutnya, ini ada fungsi reset. Fungsi ini digunakan untuk menghapus seluruh input form secara manual ketika tombol reset ditekan. Kemudian saya membuat widget text file ini lebih ringkas dan tidak berulang-ulang. Ini saya buat yang ringkas. Terus lalu terdapat section title yang digunakan sebagai judul setiap bagian form. Text file. Selanjutnya terdapat upload card. Nah, di sini upload card. Widget ini digunakan untuk membuat tampilan upload file menjadi lebih rapi menggunakan card, icon, dan tombol upload. Kemudian saya masuk ke bagian tampilan utama aplikasi. Pada bagian scaffold terdapat app bar dengan judul form mahasiswa Untak. Kemudian body menggunakan single child agar tampilan dapat di-scroll ke bawah karena form cukup panjang. Pada bagian pertama terdapat form data pribadi. Ini style saya ini. Ada NIM, terus nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, pilih tanggal, terus ada agama, ada nomor HP, program studi. Nah, pada bagian jenis kelamin itu saya menggunakan radio list file sehingga user hanya dapat memilih satu pilihan di antara laki-laki atau perempuan. Pada bagian agama, program studi, angkatan, provinsi, saya menggunakan drop down button form file agar pilihan lebih rapi dan mudah digunakan. Kemudian bagian alamat terdapat di dalam alamat ini saya menggunakan alamat lengkap, kota, provinsi, dan kode pos. Kota, alamat lengkapnya. Terus selanjutnya terdapat bagian upload dokumen ini. Pada bagian ini user dapat mengupload foto mahasiswa,
ijazah SMA atau SMK, dan kartu keluarga. Setelah file dipilih, maka nama file akan langsung tampil pada aplikasi. Kemudian terdapat switch list title. Terus setelah file dipilih, maka nama file akan langsung tampil pada aplikasi. Terus switch ini juga digunakan untuk menentukan apakah mahasiswa aktif atau tidak aktif. Sini status aktif, nih status aktif, status tidak aktif. Terus selanjutnya ada ini tombol reset atau simpan data. Kalau tombol reset digunakan untuk menghapus isi form, terus sedangkan tombol simpan data digunakan untuk menyimpan seluruh data yang telah diinput. Ketika tombol disimpan ditekan, maka akan muncul tampilan data berhasil disimpan. Pada bagian seluruh data mahasiswa akan ditampilkan seperti yang ini tadi. Ada NIM, nama lengkap, tempat lahir, tanggal lahir, jenis kelamin, agama, program studi, angkatan, nomor HP, email, dan segala macam. Dan kemudian pada dokumen diupload, ini ada foto mahasiswa, ijazah SMA, SMK, atau kartu keluarga. Menurut saya fitur preview gambar ini membuat aplikasi menjadi lebih interaktif dan menarik. Sekarang saya akan melakukan pendemoan aplikasinya. Pertama, saya akan mengisi lagi. Ini saya memilih alamat, terus kita upload dokumen, kita masukkan foto terserah. Nah, ini sudah ya, Anda ini tidak aktif. Saya coba tidak aktif. Ini yang tidak aktif. Tidak aktif. Ini sudah apa ini namanya? Sudah sesuai sama yang saya tulis tadi, yang ketik itu. Terus kita coba lagi.
fungsi data pribadi. Saya pilih aktif, terus saya simpan. Ini ada status aktif. Sesuai ya sama yang ini tadi. Kemudian data berhasil dimunculkan. Hal ini menunjukkan bahwa fungsi simpan data berjalan dengan baik. Menurut saya, aplikasi ini sudah dapat menjalankan fungsi data from mahasiswa dengan baik menggunakan Twitter. Walaupun aplikasi ini masih sederhana, aplikasi sudah menerapkan konsep dasar Flutter seperti widget, stateful widget, controller, dropdown, radio button, switch, upload file, date picker, dan state management sederhana menggunakan set state. Jadi saya tidak mencoba keseluruhan fitur-fitur yang sudah saya buat pada aplikasi ini, aplikasi From mahasiswa. Terus saya menjelaskan kelebihannya. Kelebihan ini, tampilan From ini mungkin menurut saya cukup lengkap, meskipun emang ada sedikit-sedikit yang kurang. Terus terdapat ada pilihan dropdown sehingga mempermudah user. Terdapat date picker, kalender, dapat upload dokumen, dapat menampilkan preview foto mahasiswa, from otomatis kosong kembali setelah data simpan, dan tampilan dibuat lebih rapi menggunakan card dan kontainer. Terus kendala saya membuat program ini, ada banyak, laptop saya tidak cukup sehingga Android Studio tidak dapat digunakan secara optimal. Beberapa error sintek pada Flutter, tampilan widget yang sempat bertumpuk, dan proses upload file yang awalnya belum bisa menampilkan preview gambar. Terus fungsinya di ini tuh ada fungsi set state-nya. Ini penting banget. Terus set state itu digunakan untuk memperbarui tampilan aplikasi. Ketika data berubah, maka UI otomatis ikut berubah. Setelah diklik simpan, data langsung muncul from langsung kosong lagi. Terus saya pakai single jump scroll 5 itu karena form cukup panjang, supaya aplikasi bisa di scroll ke bawah agar tidak overflow. Saya akan jelaskan fungsi kontainer dan card-nya. Terus fungsi kontainer itu untuk apa? Untuk mengatur tampilan, padding, warna, dan border. Terus yang card-nya fungsinya membuat tampilan upload file itu lebih rapi. Terus alur program saya ini user mengisi form, data masuk controller, tombol disimpan ditekan, data dipindahkan ke variabel simpan, data tampil di hasil simpan, from insert otomatis. Terus pengembangan kedepannya, semoga ini juga data saya bisa disimpan di database, login mahasiswa, terus validasi form kalau emang bapak dosen menyuruh. Terus saya memakai Barbet ya karena tidak bisa menggunakan Android Studio.
Terus saya coba juga di sini, saya coba lagi di sini. Nah, saya coba kasih lagi di sini. Kita coba saya produksi yang tadi nambah atau enggak. Saya itu nambah ya teman-teman. Oh, ini belum, ini kenapa ini kan Maluku Timur Papua jadi satu ya, karena ini saya tidak kasih koma di sini, ini harusnya ada komanya. Jadi kita run lagi. Nah, di sini. Nah, sudah jadi bisa. Terus demikian presentasi aplikasi forum mahasiswa yang telah saya buat. Saya menyadari bahwa aplikasi ini masih memiliki kekurangan yang sangat banyak dan masih dapat dikembangkan lagi menjadi aplikasi yang lebih kompleks. Terima kasih atas perhatian Bapak dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.